Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah lanjutan hubungan Raka dengan ibunya. Akhirnya aku dan ibu istirahat sampai pagi. Kebetulan hari ini kami tidak buka warung, karena setiap Sabtu Minggu kami tidak berjualan. Biasanya pergi belanja ke pasar atau ngobrol santai dengan ibu di belakang warung. Lalu paginya aku dan ibu bangun dengan perasaan bahagia. Bahagia karena sudah memadu kasih. Juga bahagia karena aku dan ibu saling terbuka, tak ada lagi yang ditutup-tutupi. Istirahat berdua, MND bersama jika ada kesempatan. Makan sepiring berdua juga. Di gelas yang sama. Itu semua sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan aku dan ibuku. Setiap hari aku dan ibu semakin mesra, saling perhatian dan menunjukkan pada diri masing-masing bahwa aku dan ibu saling membutuhkan. Ketika aku dan ibu sedang makan di piring yang sama di gelas yang sama pula, ibu-ibu yang sudah biasa ngobrol dengan ibu di depan warung sampai menjuluki aku dan ibu seperti pengantin yang baru menikah. Romantis banget katanya. Aku dan ibu tersenyum lalu mengajak ibu-ibu itu untuk makan bersama sambil ngobrolin lelaki seperti biasanya. Ibu Selma, aduh Ibu Aminah, kok beda ya sekarang? MAH terlihat semakin cantik dan seger banget kelihatannya. Kayak gak ada beban gitu? Ibuku, itu perasaan Bu Selma aja. Dari dulu kali saya cantik hihihi. Ibu Selma, tumben-tumbenan makan sepiring berdua Bu Aminah? Jadi iri saya. Saya malah belum pernah makan sepiring berdua, ibuku. Yah namanya juga ibu dan anak. Tentu gak ada salahnya kalau apapun dilakukan bersama, iya kan Bu Selma? Ibu Selma, iya Bu Aminah. Saya lihat Bu Aminah sama Raka ini pantas banget jadi suami istri, serasi banget. Hehehe bercanda Bu Aminah, jangan diambil hati ya Bu. Kata Bu Selma sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Ibu-ibu yang lain hanya mengangguk saja. Ibuku, amin Bu Selma, mudah-mudahan saja jadi suami istri. Kata ibuku tersenyum kepadaku. Aku jadi bengong. Ibuku mengatakan itu di depan ibu-ibu yang sedang pada makan di depan warung bersama ibuku. Ibu-ibu semuanya kompak bilang, amin. Semoga jadi suami istri. Mereka semua pada tertawa. Mungkin anggapan mereka kata-kata ibuku hanya candaan saja. Jadi tidak serius menanggapinya. Kalaupun ia memang terjadi, tetangga warung sebelah pun sebenarnya tidak terlalu ikut campur urusan dalam keluarga orang lain meskipun itu urusan pribadi. Kami saling menghormati dan menghargai. Pernah ada kejadian di malam hari ada sekelompok orang memaksa ibu tua, tapi untungnya aku dengan sigap menghajar mereka lalu aku patahkan kedua jempol tangan mereka sebagai ganjaran yang setimpal dan diserahkan ke keamanan setempat. Aku yakin jika aku sampai menghalimi ibuku, mereka yang ada di sekitar sini takkan mencaci atau mengusirku. Karena selama tidak merugikan keluarga lain, kami bersikap biasa saja. Entah sejak kapan kebiasaan itu terjadi, saya pun kurang begitu tahu. Hanya saja kenyataannya kami memang saling menghargai dan menghormati dengan sesama para pedagang. Di sini, ritual dengan ibu terus berlanjut hingga hampir 1 bulan. Dengan tanpa melakukan tindakan langsung. Padahal aku sangat ingin melakukannya secara langsung. Entah sampai kapan aku bertahan? Seiring berjalannya waktu, cinta kami berdua terus bertambah dan semakin mesra. Kini aku sudah tidak lagi istirahat di kamarku, malah sekarang sudah aku bereskan menjadi tempat barang dagangan alias gudang penyimpanan. Baju dan celana aku pun sudah disatukan dengan bajunya ibu di lemari yang sama. Aku merasa seperti sudah menjadi suaminya ibu, meskipun masih ada satu yang kurang. Ibuku berterus terang kepadaku bahwa dirinya sangat bahagia bisa melepaskan beban selama 10 tahun menjanda. Akibat ritual itu setiap dari kita berdua akan merasa hambar jika sehari saja tak melakukannya. Kelakuan yang dilarang agama dan masyarakat ternyata tidak membuat kami malu melakukannya secara terang-terangan. Pikiran kami seakan didoktrin bahwa yang kami lakukan sah-sah saja, lagian kami saling mencintai dan menyayangi.
Sudah 1 bulan aku dan ibu melakukan hubungan ini. Kali ini aku dan ibu bermesraan di belakang rumah menghadap tebing. Di belakang rumah ini takkan ada seorang pun yang tahu kalau di sini menjadi tempat spesial aku dan ibu. Kalaupun ada tetangga yang tahu, takkan menjadi masalah besar buat aku dan ibu. Warung sudah kami tutup, bahan-bahan untuk membuat gorengan sudah lengkap dan tak ada kerjaan lain lagi selain aku dan ibu ngobrol di belakang warung. Selesai ibuku mandi, dia datang menghampiriku sambil membawa secangkir teh hangat lalu duduk di sampingku.
Duduk di kursi kayu yang hanya cukup untuk berdua di belakang warung, sangat pas sekali untuk aku dan ibu bermesraan. Suhu udara yang dingin di malam hari, semakin membuat aku dan ibu merapat. Bu, sini duduk di Phang Raka. Tanpa berpikir panjang ibu pun menuruti permintaanku, bukannya duduk menghadap ke depan. Tapi ibu malah duduk berhadapan lalu tangannya memeyukku. Raka sayang, kamu sudah buat ibu jatuh cinta sama kamu. Jujur, ibu merasa nyaman dan merasa terlindungi bila dekat denganmu. Jika tak ada kamu di sisi ibu tak yakin apakah ibu akan bahagia. Sayang, apa kamu sayang ibu? Bu, rasa-rasanya aku perlu meyakinkan ibu lagi. Perasaan Raka sama ibu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena ucapan sayang dan cintaku sama ibu tidak sepenuhnya mewakili rasa yang ada di hati Raka selama ini. Bu, sudah 1 bulan lebih Raka menahan keinginan untuk tidak melakukan dengan ibu, meskipun begitu. Raka merasa bersyukur ibu secara sukarela memberikan harta ibu untuk Raka. Sampai sekarang Raka berusaha menahan diri, karena ibu tidak mengizinkannya. Raka hingga saat ini mematuhi larangan ibu. Sayang, bawa ibu sekarang ke dalam. Tolong senangkanlah ibu malam ini, ibu yakin kamulah jodoh ibu. Meskipun keputusan ini salah dan berdosa, tapi di hati ibu hanya ada kamu yang ibu cintai. Maksud ibu, Raka boleh melakukan dengan ibu. Kataku meyakinkan ibuku. Iya sayang, ibu sudah percaya dan yakin sama kamu. Kamulah lelaki yang ibu cintai, lelaki yang berhak mendapatkan dari ibu. Maafkan ibu ya, kamu begitu sabar menunggu ibu. Kita sudah hidup lama bersama berdua, ibu tahu sifat juga karakter kamu yang penuh rasa tanggung jawab dan penyayang. Bawalah ibu ke dalam sekarang sayang. Mendengar ucapan ibu, aku sangat senang sekali. Lalu aku berdiri dan mengajak ibu dari luar menuju ke dalam. Aku pandangi wajah ibuku sejenak, begitu cantik dan mempesona. Perasaan cinta, kasih sayang dan keinginan yang seakan menggumpal di dalam diriku. Dari cara pandangnya menatapku seakan penuh dengan kasih dan sayang. Aku tak menyangka cinta ibu begitu dalam kepadaku, sampai wajahku dielus-elusnya. Aku sungguh terkesan atas kebaikan ibu yang mau memberikan mahkotanya. Bagai kilauan cahaya permata yang menerpa wajahku, aku seperti menemukan harta karun yang tersimpan dan terjaga rapat. Aku sungguh terpesona dengan keindahan yang begitu penuh kewibawaan. Untuk pertama kalinya ku tenggelamkan kepalaku. Aku lihat aku amati masih terlihat bagus. Menjanda sampai 10 tahun bukanlah perjalanan yang sebentar. Sudah 20 menit aku memberikan perhatian, ibuku sudah tiba duluan. Kulihat ibuku tersenyum memandangku dengan matanya yang terlihat sayu juga nafasnya yang tidak teratur.
Tak terasa sudah 9 hari aku dan ibuku memadu sayang. Terkadang sehari ada 2 kali aku dan ibu melakukannya. Untuk pertama kalinya aku melakukan dengan ibuku sendiri hingga terus berlanjut sampai sekarang. Ibu yang seharusnya kuperlakukan dengan baik malah kunodai dirinya. Apa aku sudah melakukan kesalahan? Apa perbuatanku ini menyakiti ibuku? Semua rasa itu berkecamuk di dalam hatiku. Tapi semenjak ibuku senangkan secara total, ibuku terlihat lebih bahagia dan manja. Matahari pagi bersinar terang memancarkan sinarnya, kurasakan kehangatannya menyentuh kulitku. Aku duduk di belakang warung sambil memandang tebing yang sedikit berkabut dengan suhu udara yang sangat dingin. Sesekali angin berhembus menerpa wajahku. Lalu datanglah ibu dengan rambutnya yang basah masih meneteskan air di ujung rambutnya. Raka sayang, ibu bahagia sekali di hari yang cerah ini lalu memandang wajahmu. Rasanya ibu seperti mendapatkan harapan dan masa depan tatkala ibu berada di dekatmu. Ibu menyenderkan kepalanya di bahuku. Pagi ini Raka juga merasa senang dan bahagia ada ibu di sisiku. Raka ketika melihat ibu seakan melihat masa depan Raka. Aku dan ibu saling tersenyum dan tertawa di belakang warung. Raka, sebenarnya, kamu itu selalu bikin ibu bahagia sayang. Dulu ibu pernah kepikiran ingin disenangkan kamu loh. Tapi ibu takut dosa dan selalu ingat almarhum ayahmu. Terus kenapa sekarang? Ibu malah mau sama Raka? Bukankah sama saja berdosa? Soalnya ibu menaruh semua harapan ibu sama kamu sayang. Ibu percaya kamu bisa mengemban tanggung jawab menjaga ibu, merhatikan ibu, menyayangi ibu. Untuk itulah sekarang ibu mau disenangkan kamu sayang. Ibu juga merasa menyesal sayang. Kenapa gak dari dulu ibu percaya bahwa kamulah lelaki yang pantas menggantikan posisi ayah kamu sebagai suami ibu? Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.